sekarang ini akan ngebahas tentang Jesus Revolution. Jesus Revolution ini mengisahkan bagaimana anak muda seharusnya dirangkul. Sedangkan banyak banget anak muda yang lari karena masa lalunya, lari daripada Tuhan karena masa lalunya yang kelam gitu, mencari kesenangan di hal-hal yang tidak benar. Lo nih salah satu karakter yang memfokuskan penginjilannya di anak muda, itu bertemu dengan Chuck. Chuck ini sebenarnya dari awal adalah pendeta yang cukup cukup bagus, menurut cukup tekun dalam pelayanannya, tapi Chuck ini belum pernah menghadapi anak muda. Sebenarnya aku lebih pengen fokus ke inti ceritanya sih. Ketika sebuah komunitas untuk anak muda dibentuk, kita harus memastikan bahwa setiap apapun yang dilakukan di dalam gereja itu bisa membuat anak muda bertumbuh. Bagaimana caranya? Dengan cara, aku selalu bilang gini, bahwa komunitas anak muda tuh nggak boleh kaku sebenarnya gitu ya, karena komunitas anak muda itu bisa dibilang agak sulit mencari jemaat yang aktif, karena sifatnya anak muda itu lebih suka bermain. Aku udah tahu gitu ya, sifatnya anak muda itu lebih suka bermain. So jadi si Chuck ini belajar bahwa bagaimana menghadapi atau menghadapi jemaat anak muda yang sebenarnya belum pernah dia hadapi sebelumnya. Dan anak muda itu sebenarnya, apalagi di Amerika ya, itu sebenarnya rentan sama kehidupan yang pergaulan bebas. Apalagi di Amerika, yang menjadi fokus di sini adalah ketika kelompok orang-orang yang berfokuskan pelayanannya ke anak muda gitu ya, mencoba untuk menarik jiwa sebanyak mungkin untuk membuat si anak-anak muda di tahun tersebut, tahun 70-an tersebut, mengenal Tuhan. Karena banyak banget anak muda yang terjatuh di narkoba, bisa dibilang di hal-hal yang buruk lah. Si anak muda ini juga harus kita tahu cara menghadapinya, bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, itu perintahnya Tuhan Yesus. Kalau menurut aku, jadikanlah semua bangsa muridku, itu berarti, apalagi kalau kita ngomongin soal anak muda ya, itu berarti kita harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Kita tidak boleh menghakimi. Sekarang ini banyak banget pelayan Tuhan ataupun bisa dibilang orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah melayani di gereja, masih berpikiran bahwa ibaratnya kalau ketemu anak muda yang suka mabok-mabokan atau suka narkoba misalnya, atau suka sesuatu yang buruk, berbuat dosa dengan sesuatu yang buruk banget menurut di pandangan manusia gitu ya, kita masih sering menghakimi dengan cara apa? Oh iya, dia nggak akan bisa tahu. Menurut aku, dia kan dulu begini, dia kan dulu begitu, mana mungkin sih bisa bertahan atau bisa berubah secepat itu. Terkadang yang membuat orang anak muda menjauh, bahkan jemaat lain menjauh daripada gereja, adalah diskriminasi tersebut. Harusnya kita merangkul, seperti yang dilakukan Launi ini. Dia merangkul dan dia mengikuti cara hidupnya anak muda yang berkenan di mata Tuhan. Maksudnya gini, nggak apa-apa gaul, tapi gaulnya berkenan di mata Tuhan. Maksudnya Launi ini bukan sesosok
pendeta yang menurut sebagian anak muda yang terlalu menggurui gitu ya. Ada beberapa pendeta yang mungkin lebih cocok ke cara yang serius. Nah, menurut anak muda terkadang itu ngebosenin menurut anak muda. Dan Launi ini punya cara yang benar-benar mendekati anak muda dari segi musik, artinya dari segi firmannya juga. Dia menganggap anak muda itu sebagai teman. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus dengan cara yang gaul dalam tanda kutip, artinya tidak kaku gitu. Kadang-kadang ada beberapa anak muda yang bisa dibilang malas ke gereja atau malas mengenal Tuhan karena memang dinilai gerejanya terlalu kaku, gerejanya terlalu menghakimi. Nah, itulah yang menjadi masalah menurut aku ketika seorang anak muda dirangkul atau tidak sama sekali dirangkul untuk meninggalkan kesalahan yang lama. Artinya kita harus memperkenalkan Yesus dengan caranya yang mungkin bisa diterima oleh anak usia muda. Membangun sebuah youth community itu perlu juga komunitas yang membangun. Aku belajar banget dari film ini. Greg ini adalah sosok anak muda yang jatuh karena masa lalunya, jatuh karena kekecewaannya. Ketika dia ketemu sama Loni yang memperkenalkan dia ke Tuhan, bukan berarti pelayanannya tidak struggle. Pelayanannya tetap naik turun, artinya ada aja caranya Tuhan untuk menguji dia, menguji hatinya. Tapi kita belajar dari Loni ini bahwa kita harus bersedia di proses gitu. Ketika kita ngomongin soal perubahan atau pertumbuhan secara rohani, menurut aku itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah, apalagi buat anak muda. Jadi kita harus mencoba untuk bagaimana menghadapi caranya anak muda itu, bagaimana cara menghadapi anak muda itu dengan benar. Aku nih bertumbuh di salah satu komunitas yang ada anak mudanya, dan aku bertumbuh juga di komunitas anak muda di gereja aku. Menurut aku selalu bilang bahwa kalau mau ngobrol aja ya, nggak apa-apa. Maksudnya kita harus ramah gitu sama anak muda yang apalagi umur belasan tahun yang mungkin masih mencari jati diri gitu. Bagaimana memperkenalkan Tuhan dengan cara yang fun. Bukan berarti kita harus bermain-main dengan nama Tuhan, tapi kita juga harus memperkenalkan Tuhan bahwa Tuhan tuh orang yang asik loh. Tuhan tuh, hidup bersama Tuhan juga asik loh. Hidup bersama dengan caranya Tuhan tuh juga asik loh. Walaupun nantinya yang akan bertemu Tuhan dan menjalani hidup bersama Tuhan adalah urusan pribadi masing-masing gitu ya. Kehidupan rohani orang tidak akan tahu. Tapi kita harus banget merangkul bahwa jemaat-jemaat anak muda ini supaya menjadi jemaat yang benar-benar bertemu dengan Tuhan artinya dekat dalam secara hati dengan Tuhan. Ini ada banyak sekali, bukan hanya di gereja aja ya, cuman ini ada banyak sekali yang aku ketemu anak muda gitu ya. Ketemu anak muda, kenapa jarang ke gereja? Kurang dirangkul, kurang nyaman sama cara
pelayanannya di gereja ini ya. Kita tidak boleh menghakimi. Kalau kita pengen dia balik lagi ke maksudnya gereja itu, kita harus benar-benar ngerangkul, oh begini loh, kita harus memperkenalkan Tuhan perlahan-lahan lagi. Jangan takut untuk mengulang sih. Menurut aku film ini benar-benar ngajarin kita atau ngasih lihat kita bagaimana sih struggle kehidupan kerohanian seorang anak muda yang tadinya hancur, kenal sama Tuhan, terus dibikin diuji sama Tuhan keimanannya. Dari segi politik gereja yang sering terjadi juga, itu juga kita dikasih lihat gitu ya. Tuhan bilang, larilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat. Itu sebenarnya terjadi di anak muda gitu ya. Tapi terkadang orang-orang yang tidak merangkul anak muda ini membuat anak muda itu ternyata tidak ada yang merangkul aku sama sekali sih. Jadi mendingan aku keep sendiri aja. Jangan, maksudnya kita harus benar-benar merangkul. Kita mungkin tidak bisa bantu secara jasmani, tapi kita bisa bantu secara rohani, yang misalnya hanya sekedar dengerin mereka cerita, hanya sekedar istilahnya mungkin mereka butuh teman atau membantu mereka secara kerohanian yang mungkin di hatinya anak muda ini, apalagi youth gitu ya, masih labil dan kita harus perlahan-lahan masuk kalau dalam artinya pintu gitu ya. Kita harus benar-benar ngetok dulu sampai dia benar-benar siap ngebuka hatinya buat menerima Tuhan. Di sana baru dia menerima Tuhan. Jangan sampai kita yang dia menerima Tuhan karena terpaksa, karena penghakiman yang dia dapat juga dari orang-orang di sekitarnya yang niatnya mungkin memperkenalkan Tuhan, tapi dengan cara yang salah. Itu sih aku belajar bagaimana sesosok komunitas yang dibentuk, komunitas anak muda yang dibentuk di Amerika di tahun 70-an itu struggle dengan apa yang terjadi di dunia pada saat itu, struggle di gereja sendiri, struggle sampai akhirnya bisa menjadi komunitas yang sangat besar untuk setiap anak muda di dunia sampai sekarang gitu. Masih ada komunitasnya. Yesus Revolution sebenarnya ngajarin kita bahwa proses itu penting dalam segala pelayanan, dalam segala keimanan gitu. Karena orang yang bersedia diproses berarti bersedia untuk memikul apapun yang Tuhan berikan. Maksudnya ketika kita diberikan berkat ya kita bertanggung jawab akan itu. Kita juga diberikan ujian ya, kita harus siap untuk menyelesaikan atau mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita tersebut. Jangankan kita umatnya, Tuhan Yesus sendiri aja ya, itu harus bisa dibilang disalib untuk menebus dosa kita. Itu bukannya enak, itu Tuhan Yesus juga diuji, diproses istilahnya. Ketika dia ingin menebus dosa kita di kayu salib, dia harus dicambuk dulu, harus dipaku dulu, yang bukannya enak, sakit itu. Karena kadang proses itu memang sakit, dan kita diajarin bahwa setiap hal, apalagi kerohanian gitu ya, di film ini itu butuh proses. Dan aku puas banget memang di film ini tuh ya, kayak gimana tuh aku puas gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys, filmnya bagus banget, jadi kalian harus nonton. Tapi film ini di Cinemax doang, di Cinepolis doang. Oke, bye.